Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan cara untuk menginstal Bitnami Odoo. Oke, next. Nah, di sini akan tempat di mana kita akan menyimpan Odoo tersebut. Next. Nah, di sini kita harus menggunakan email yang aktif. Saya masukkan email saya dan password. Langkah selanjutnya adalah menentukan email untuk digunakan sebagai konfigurasi support dari Odoo. Namun karena kita tidak membutuhkan, jadi di skip saja. Langsung klik next. Ini bisa juga untuk cloud, tapi dinonaktifkan saja. Setelah semua konfigurasi selesai, kita bisa install dengan mengklik next. Proses instalasi bisa berlangsung cukup lama, memakan waktu hingga lebih dari 10 menit. Bahkan bisa sampai setengah jam tergantung dari spesifikasi komputer yang digunakan. Untuk itu, kami akan mempercepat proses ini dengan 3 kali dari speed yang normal. Selain itu juga, Odoo menggunakan database PostgreSQL sebagai database defaultnya. Ini adalah proses dari instalasi Postgre-nya yang sudah built-in terhadap instalasi Odoo-nya. Lalu, untuk menghemat waktu, kita skip saja. Proses instalasi sudah selesai, lalu kita bisa mulai menjalankan dengan menceklis launch Odoo Stack, lalu go to application. Ya, sini saya akan menunjukkan cara membuat beberapa akun ya. Pertama ada akun manajer, yang kedua akun karyawan. yang ketiga adalah akun klien. Klien itu di sini bisa disebut sebagai customer juga ya. Ya, untuk membuatnya pertama-tama login dulu ke Odoo ERP-nya. Loginnya sendiri menggunakan email dan password yang telah dimasukkan pada tahap instalasi. Ya, setelah masuk login, sekarang kita masuk setting, lalu klik users. Pertama-tama di sini kita akan membuat akun manajer dulu. Lalu kita klik create. Ya, di sini ada beberapa form yang harus diisi. Yang pertama kita masukkan saja misalnya nama manajernya saya ya. Emailnya ya terserah saja. Lalu untuk setting manager, kita tuh di sini yang saat sales pilih soal manager, human resource pilih employee. Yang lain bisa dikosongkan. Lalu untuk pilihan checkbox di sini pilih semua. Untuk manajer ini dalam pilihan checkboxnya semua checkbox dicentang kecuali yang checkbox di kolom public ya. Setelah itu bisa juga kita memilih gambar. Misalnya ini contoh saja ya. Lalu lokalisasi sebenarnya bisa diabaikan, tapi kalau mau diisi saja. Kita mengikuti saja. Karena kita berada di Indonesia, jadi kita pilihnya time zone di Asia, Jakarta. Lalu setelah kita yakin ini semua benar, klik save. Lalu di sini maka akan sudah jelas ya
hasil info-info dari si manajernya itu. Bisa lihat di sini hasilnya manajer. Lalu untuk membuat user karyawan, kita klik lagi create yang tadi ya, di tab setting, user create. Misalnya kita masukkan namanya, lalu emailnya, lalu di sininya tidak perlu dimasukkan. Untuk pro karyawan ini salesnya tidak usah diisi aja, dikosongkan saja, tetapi untuk human resource-nya dimasukkan employee. Untuk sharing dan administration-nya juga cukup dikosongkan saja, menyesuaikan. Untuk checkbox seperti usability sama order, yang lainnya dikosongkan kecuali checkbox di kolom portal. Lalu untuk preference ya bisa sama saja seperti tadi ya. Kita dengar ini time zone, ini kita masukkan lagi Asia Jakarta. Lalu untuk tambahan default sales teamnya kita pilih direct sales. Lalu kita hilangin, kita masukkan fotonya, bisa dimasukkan juga fotonya. Lalu kita klik save. Nah, di sini berarti si akun salesnya sudah ada ya, sudah terbentuk gitu. Apabila bisa mau mengeditnya, bisa klik saja edit di sini gitu. Lalu yang terakhir itu ya, selanjutnya kita akan membuat akun sales. Sales ini sama dengan untuk di sales ini kita membuat akun untuk karyawan ya, tapi lebih ke customer atau klien. Cara membuatnya itu pertama klik create ya di customer sini ya. Lalu kita masukkan namanya gitu. Jadi sebenarnya di sini ada pilihan ya, apakah kontaknya itu merupakan sebuah perusahaan atau orang dalam suatu perusahaan gitu. Jadi kita kalau misalnya contoh di sini kita akan membuat seseorang dalam sebuah perusahaan. Misalnya kita masukkan seorang nama orangnya ya. Lalu company-nya. Nah, kita bisa, kalau misalnya belum ada nama tempat kerjanya, kita bisa tambahkan seperti tadi ya. Lalu address type ya bisa dipilih saja. Di sini ada untuk invoice, untuk pengiriman atau kontak dia sebenarnya gitu. Lanjut ke sebelumnya kan ada kolom teks. Di situ teks itu merupakan bukan status ya, lebih ke bio lah. Kalau di Twitter bisa dibilang bio dari si orang itu atau dari perusahaan itu. Lalu di sini kita bisa memasukkan alamat ya. Alamatnya bisa menggunakan alamat si perusahaan yang dia berada gitu. Tapi karena di sini kita belum memasukkan alamat dari si perusahaan itu, jadi kita memasukkan manual saja. Misalnya ini hanya untuk ilustrasi saja ya. Tapi karena state dan zip code-nya state-nya masih Amerika, kita kosongkan saja. Kita masukkan alamat ininya saja. Lalu kita bisa masukkan website ini. Lalu posisi di perusahaan tersebut, misalnya dia tuh adalah CEO-nya, lalu ada nomor teleponnya,
Lalu misalnya nomor teleponnya ya bebas saja. Lalu nomor fax. Lalu emailnya juga bisa dimasukkan. Lalu di sini bisa memasukkan gelar ya. Lalu di sini ada internal notes dan sales of purchase. Jadi internal notes itu jadi kita bisa memasukkan catatan penting mengenai si kontak customer ini gitu. Misalnya Tepatnya bisa disebut deskripsi dari orang tersebut ya. lalu kita di sini bisa mengassign si sales yang bertanggung jawab terhadap customer ini gitu. Misalnya kita di sini setelah membuat beberapa akun yang bisa menjadikan sales ya. Misalnya kita pilih tadi sales yang telah kita buat. Lalu untuk checklistnya bisa disesuaikan ya. Ini apakah dia customer, apakah dia supplier. Lalu ya bisa dilihat sendiri sisanya. Lalu apabila ini sudah, kita bisa masukkan gambar. Lalu kita bisa klik save. Nah, kita bisa lihat ya di sini kontak yang tadi telah kita masukkan, kontak customer. Nah, apabila kita klik customer sekali lagi, maka akan muncul dua gitu. Yang pertama tuh karena kita tadi membuatnya si orang dalam suatu perusahaan, jadi yang di sini tuh adalah si orang dalam perusahaannya tersebut. Lalu yang kedua akan muncul si perusahaannya gitu. Jadi customer-nya langsung terbuat dua gitu. Kalau misalnya tadi kita masukkan. Ya, sekian saja video dari kelompok 4. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan.